Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Wah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kok pada lemas? Iya, Pak. Udah siapa? Orang Belum sarapan? mau Belum. pelajaran. Nanti istirahat, makan yang baik ya. Kan mau nonton lagu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak absen dulu ya. Lihat teman samping-samping kalian siapa yang tidak hadir, nanti Bapak yang mencatat. Rajin. Siti, Pak. Gufron, Pak. Pak, Siti. Mama, Rajin sama Gufron, Pak. mama Mama Ya, nanti saya catat ya. Ya. Siti. Pembelajaran hari ini kita belajar tentang sholat, pengertian sholat, rukun, sunnah, serta praktek sesuai dengan syariat Islam. Nah, pengertian sholat secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sholah atau as-sholat, yang berarti doa dan memohon kebaikan. Secara istilah itu kalau secara syariah ibadah yang terdiri dari atasan Allahu Akbar dan takbir dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, Ya. serta dilaksanakan sesuai syarat dan rukun yang ditentukan syariat. Nah, itu ya pengertiannya. Mama kriminal. Syarat wajib sholat. Berakal. Sehat. Iku lho, sitok lho. Banyak kasih. Terus Pak, di video lho, Pak. Benar, Pak. Ulang, Pak. Bapak suka benar-benar ya. Pinky boy. Yang syarat wajib sholat itu ada 3 di dalam Fathul Qorib. Di dalam Fathul Qorib. Patul HP, Pak. Patul WA. Bentar ya, masih di dalam. Patul GPT, Pak. Patul WA. Wasaro itu lujubi. Wasaro itu lujubi sholat salah satu. Yang syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama itu Islam. Islam yang mana Islam itu yang di sini dijelaskan di dalam Fathul Qorib, fala tajibu as-sholatu. As-sholatu alal kafiri asliin. Yang mana orang kafir itu tidak diwajibkan untuk sholat. Fala yajibu wala yajibu alaiha qadawu ida aslama. Sampai itu, Pak. Berarti Pak. Dan tidak wajib bagi orang kafir mengkodok sholat apabila masuk Islam. Nah, Halo nih, Pak. yang kedua ini baligh. Emang balik sudah balik kok, Mas. Baligh. Yang mana baligh ini biasanya udah pernah mimpi basah atau udah pernah haid, yang perempuan udah pernah haid, yang laki-laki itu mau mimpi basah. Nah, di dalam Fathul Qorib ini Mimpi pino, Mas. yang dinamakan baligh itu wala tajibu ala sobi wasobihatu, yang mana orang kecil, anak kecil itu tidak diwajibkan untuk sholat. Betul. Susah diajarkan, Pak. Dan apabila anak kecil itu udah tahu atau udah tamyiz, wala tamyizu ini di sini itu diwajibkan untuk sholat apabila Tamyiz apa, Pak? Ya mereka kan udah umur 7 tahun, dia udah tahu. Tadi apa, Pak Tamyiz? Hah? Tamyiz. Tamyiz itu udah tahu mana yang jelek, mana yang baik gitu. Dia udah tahu, tapi itu Bisa diajarkan membedakan, Pak. ke anak kalian semuanya nanti, misalnya udah umur 7 tahun itu diwajibkan sholat. Apabila dia dilakukan sholat itu dipukul, anaknya dipukul ya. Jangan total. Oh, jadi dipukul. Mukulnya piye? Ngono kuancol. Yang ketiga itu berakal.
Yang mana berakal itu fala tajibu majnunin atau tidak wajib, sholat itu tidak wajib bagi orang yang majnun. Apa majnun? Itu orang gila. Kalau ada orang gila, itu tidak wajib untuk melakukan sholat. Syarat sahnya sholat, sucinya anggota tubuh. Yang pertama itu sucinya dari anggota tubuh dari hadas. Ya, sini juga saya ngambil di apa namanya di kitab Fathul Qorib juga itu ada 4 suci anggota tubuh dari hadas, menutup aurat setelah masuknya waktu. Terus menghadap kiblat. Apabila kamu tidak menghadap kiblat, tahu semuanya kiblat kemana? Nggak tahu. Ke barat. Coba ada di Fathul Qorib, ke barat apa ke timur? Telah masuknya waktu itu apabila kalian ya misalnya ya kalian ada di hutan tidak tahu mau sholat ini masuk duhur, asar apa gimana, itu diperkiraan aja, diperkiraan atau lihat matahari. Subhanallah kan? Lihat matahari terus misalnya ada di geser segini atau kemana itu, oh iya aku udah masuk waktu gitu, udah masuk apa? Masuk sholat, udah masuk waktunya sholat. Mana subuh mana kamu YouTube nggak ada yang nonton? Mana subuh? Udah ya, hebat ya. Yang ketiga ini ada rukun sholat. Rukun sholat itu terdiri ada 17. Ya dinyanyikan. Tidak tahu nyanyinya. Oh, aku nggak suka nyanyi ya. Yang pertama itu ada niat berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, duduk nggak apa-apa. Tidur nggak apa-apa. Kalau kita tidur, Hah? Tidak sholat Tidur tidak miring. apa-apa. bisa miring. Hari ini saya Pakai mata. Pakai Matanya. Kalau nggak punya mata, Gak punya mata apa gitu? Pokoknya harus sholat. Pokoknya harus sholat ya. Sholat itu gak boleh ditinggalin. Yang ketiga itu takbiratul ihram. Yang keempat itu membaca Al-Fatihah. Yang kelima itu ruku, tumaninah dalam ruku. Tumaninah itu apa? Diam diri lah sekejap gitu atau satu detik juga lah. Ini perkiraan aja lah. Perkiraan. Yang ke-9 itu sujud, tumaninah dalam sujud. Duduk di antara 2 sujud. Tumaninah dalam duduk di antara 2 sujud. Yang 13 itu duduk tasawuf akhir, membaca tasawuf akhir, dan yang ke-15 itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Yang ke-6 itu salam, yang ke-17 itu tertib. niat satu. Hah? Tertib ya, Pak. Tertib itu berurutan. Misalnya kamu tidak berurutan langsung sujud, itu tidak sah. Jadi bagian. Gitu. Ya, Syukur langsung sujud, Pak. sujud syukur beda sama sujud sama sholat. Oke. Oke. Istirahat Pak. Ini sunnah-sunnahnya sholat. Aduh, Pak. Banyak di sini. Ada yang saya juga dari kitab banyak sekali. Yang pertama bersiwak, mengangkat kedua tangan, Membaca itu siapa, Pak? tangan sebatas telinga, membaca doa iftitah, membaca tawadu atau a'udzubillah tadi, Tahu. membaca amin setelah Al-Fatihah, membaca surat atau ayat Al-Quran. Misalnya kalian sudah membaca Al-Fatihah, itu misalnya ya mudah surat Fatihah. amin, terus kalian membaca Yasin, itu udah dapat sunnah. Gak apa-apa langsung ruku. Berarti kalau sama kita nggak apa-apa, Pak ya. Ya gak apa-apa. Fatihah Itu ya. kita dapat kesunahan aja, kita mencari kesunahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. 5 menit. Membaca
membaca tasbih di saat rukuk dan sujud, membaca doa di saat duduk di antara dua sujud, membaca tahiyat dan sholawat pada rakaat kedua. Itu dan seterusnya itu membaca doa kunut. Doa kunut itu sunnah, bukan wajib ya. Kalian kalau misalnya sholat subuh lupa atau apa sholat tidak kunut, itu boleh dilakukan sholat dilakukan untuk sujud sahwi ya. Yang ke duduk iftiros di dalam dua duduk, yang duduk tawaduk, kesimpulan saat tahiyat akhir, doa sebelum salam. Tahifat apa Pak? Hah? Tahifat juga. Tahifat itu kalian misalnya kan tahiyat, ya Allah, salah ini. Tahiyat pada akhir itu pas kamu pas tahiyat itu kalian misalnya kan membaca apa itu, membaca sholawat yang panjang itu lah, itu sunnah. Dan doa sebelum salam, ya salam kedua setelah selesai salam pertama, doa setelah salam kedua. Kita kalau udah salam pertama, kita di pertengahan itu disunahkan untuk berdoa. Karena salam yang kedua itu tidak wajib, cuma sunnah. Ya, bisa dipahami? Dikit. Ada yang membatalkan sholat itu ada ada 5. Meninggalkan salah satu rukun yang tadi ada 17 itu, salah satunya ditinggalin, itu tidak sah sholatnya. Dan yang kedua itu meninggalkan salah satu syarat. Kalau misalnya syaratnya itu tidak dilakukan, itu tidak sah juga sholatnya. Dengerin ya murid-murid ya, sholat itu wajib ya, karena kalian beribadah kepada yang maha kuasa. Oke Pak. Nah, sengaja berbicara gimana? Misalnya udah takbir, dia bicara sendiri, nggak membaca Al-Fatihah. Dan yang keempat ini banyak bergerak. Nah, misalnya kan adalah dulu nggak tahu siapa, juga pernah ngerasain, melakukan juga banyak bergerak lah. Guyon gitu lah, guyon sama teman. Ya, gitu. Yang terakhir itu makan dan minum. Pak, nyuruh orang sholat dosa ya Pak? Sekarang praktek sholat. Ada yang mau maju praktek sholat? Ya Allah. Ya Allah. Mau bisa ada dia deh. Hah? Ada dia deh. Dia berlebihan loh Pak. Dan dia bawa hadiah. Ada di dari permen. Penyakit lagi itu. Gak ada yang mau. Ya mau. Nggak usah. Ada. Pak izin buat besok aja, kan ini udah mau istirahat. Ya boleh ya. Besok semuanya harus praktek sholat. Satu-satu maju ke depan. Oke. Langsung aja. Kesimpulannya adalah sholat merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Dengan memahami dan memperhatikan tata cara sholat, yang pertama ya benar, peserta ini diharapkan dapat membiasakan diri melaksanakan sholat fardu secara disiplin dan menjadikan sebagai bagian pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, monggo dipraktekkan nanti setelah pulang dari sekolah, dipraktekkan untuk melakukan sholat yang dengan baik yang sudah dijelaskan Bapak Guru tadi. Oke Pak. Oke. Oke Pak. Mungkin cukup hari ini pelajaran kita. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.